Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita masuk ke materi turunan. Oke, kita langsung masuk ke definisi turunan. Sebenarnya turunan ini terbentuk karena pada saat kemarin kita belajar tentang limit. Di sini ada garis lurus misalnya, di sini X, di sini Y. Kemudian hasil dari limit kemarin kita memperoleh yang namanya garis singgung, yaitu berawal dari satu titik, kemudian terbentuk garis singgung. Misalnya titiknya di sini awalnya. Nah, kemudian di sini itu kan ini X, kemudian di sini Y. Nah, apabila ada terjadi pertambahan X, yaitu misalnya X-nya berpindah, perpindahannya disebut H, kemudian di sini X-nya jadi sekarang. Nah, di sini tuh titik yang baru. Nah, kemudian di sininya Y-nya, Y yang baru. Y-nya kita tulis dengan Y X tambah H. Di sini Y X-nya aja. Di sini ada X tambah H. Nah, di sini titik yang barunya. Kita mau mencari tahu berapa garis yang melengkung ini di sekitar sini misalnya. Garis yang melengkungnya biasanya tuh agak lebih melengkung lagi. Nah, ini misalnya, nah dari garis melengkung ini kemudian diperolehlah cara mencarinya adalah cara mencari tahunya adalah kita tuh perlu menarik garis lurus. Jadi di sini ada ditarik garis lurus. Nah, garis lurus ini menghasilkan yang namanya delta X per delta Y per delta X. Atau bisa kita tulis dengan cara Y X tambah H dikurang Y X per H, karena perpindahannya H. Nah, tapi kan ini garis lurus ya. Kita tuh sedangkan garis yang mau kita cari tahu tuh dia agak lebih melengkung. Jadi cara untuk mencari tahunya adalah kita mendekati limit ke 0. Jadi kita tambahkan di sini limit X menuju 0 supaya kita bisa mencari tahu garis yang melengkung ini. Dia kan agak turun ke bawah. Nah, cara lainnya agar tidak sulit untuk mencari ini, kita cari dengan rumus turunan. Makanya dia disebut turunan karena sifatnya adalah kita mau menurunkan garis lurus tegak ini menjadi lebih melengkung. Maka kita sebut dengan F aksen. Jadinya dia F aksen X. Atau bisa juga kita tulis dengan Y aksen. Nah, macam-macam penulisan turunan itu bisa seperti ini. Pada umumnya kan Y sama dengan Fx. Ini sifat umumnya. Sekarang kalau diturunkan dia menjadi Y aksen. Aksen itu dia seperti tanda petik di atasnya. Kemudian ada F aksen. Nah, kemudian kalau seandainya bentuknya turunannya itu dilainkan, maka bisa kita tulis dengan dy per dx atau turunan Y terhadap X. Karena yang diturunkan itu Y ke X. Begitu juga ini F ke X. Itu bentuk lain dari kalau tidak menggunakan yang namanya aksen. Maka langsung ditulis aja. Ini diambil dari karakter ini. Nah, diambil dari di sini. Di sini kan itu berasal dari delta Y per delta X. Gitu. Kemudian tulisan lainnya adalah F aksen itu juga disimbolkan dengan U aksen atau V aksen. Oke, sekarang kita masuk ke rumus aturan turunan. Kalau turunan yang Bapak Ibu perlu perhatikan adalah apabila dia memiliki X. Jadi kalau dia tidak ada X, maka dia itu tidak bisa diturunkan. Saya contohkan di sini ada ini sini nomor 1 itu ada angka 3. Kemudian nomor 2 ada angka 3x. Nomor 3 ada angka 3x pangkat 2. Nomor 4 ada 3x pangkat 3. Nah, ini cara untuk kita mencari tahu F aksennya. Turunannya adalah ini F aksennya atau F aksen X-nya adalah 0. Kenapa 0?
karena dia tidak memiliki X. Dia fokusnya hanya di X-nya. Kalau dia punya X, maka bisa kita turunkan. Karena kan sifatnya adalah turunan Y terhadap X. Nah, jadi kalau nggak ada X-nya, kita nggak bisa turunkan. Kalau ini F aksennya, yaitu di sini nih ada 1. Jadi kalau seandainya ada 1, berarti di sini cuma ada 1. Ini angka 3. Kalau ini diturunkan, maka jadinya 3. Cukup kita tulis angka 3-nya, karena di sini 1. Di X-nya itu kan kalau nggak ditulis, berarti dia ada 1 di situ. Ini terlalu tebal satunya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya X pangkat 2? Lebih dari 1 pangkatnya. Maka caranya adalah F aksen X-nya, kita 2-nya kita kalikan ke depan. 3-nya tetap, kita turun masukkan 2-nya, X-nya yang 2 ini tadi kita kurangkan. Jadi dia jadinya 6X. Gitu. Kalau 3X pangkat 3, berarti F aksen X-nya adalah 3-nya tetap, yang 3 di atasnya kita turunkan, kan dia turun ya. Jadi X pangkat 3-nya kita kurangkan 1. Jadinya 9X pangkat 2. Terus lanjut. Kalau bagaimana kalau seandainya X pangkat 4? Kalau X pangkat 4, berarti F aksennya adalah, ini kan berarti kalau dia X aja di depannya juga ada 1 kan? Berarti 1-nya tetap, 4-nya ke depan, X-nya 4 kurang 1. Berarti 4X pangkat 3. Gitu. Itu adalah cara turunan. Intinya adalah kalau mau menurunkan, rumusnya itu ada di sini. Nah, ini rumus kuncinya. Intinya dia yang depan ini, yang huruf K-nya ini kalau ada depan angka itu tetap. Kemudian pangkatnya ini kita taruh di depan dan pangkatnya kita kurang 1. Itu cara untuk turunan. Kemudian kalau seandainya lagi dia dalam bentuk fungsi. Kalau bentuk fungsi misal X kurang 4 pangkat 2. Maka kita misalnya fungsinya agak komplit di sini, kita buat F aksennya adalah di sini kita anggap dia U. Rumusnya yang ini nomor 9, kita anggap dia U. Kalau kita anggap dia U, maka rumusnya adalah U. Kita pisahkan dulu U-nya di sini. Intinya nanti dia jadi 2. Ini kita kaliin ke 2. Kemudian di sini kita masukkan X kurang 4 seperti biasa. Karena ini kita anggap U. Kalau anggap U, misalnya kita anggap U berarti ibaratnya contohnya gini ya, gampang ya. Gampangnya kita misalkan, maka F aksennya adalah kita anggap dia U, maka buatlah U pangkat 2. Kalau U pangkat 2 berarti F aksennya yaitu 2 U 2 kurang 1. F aksennya lagi adalah 2 U. Nah, baru U-nya kita keluarkan. Jadi F aksennya 2X kurang 4 gitu. Oke, kita buat contoh lain. Nah, sekarang kita coba ya, kalau seandainya dia mengalami pangkatnya, misal
Misalnya dia ini mengalami penjumlahan misalnya di sini ya. Ini kan tadi kita udah, yang ini udah kita periksa yang tadi, ini juga udah, ini udah. Sekarang kita masuk nomor 5. Dia fx-nya itu adalah 2x plus 5 ditambah 3x. Misalnya 3x pangkat 2 tambah 1 ini misalnya. Maka f aksen x-nya adalah, kita perhatikan di sini, kalau u tambah v, maka aksennya u aksen tambah v aksen. Rumusnya u aksen tambah v aksen. Ini tuh u, ini tuh v, maka kita pisahkan dulu. U-nya 2x tambah 5. U aksennya berarti di sini 2. V-nya 3x pangkat 2 tambah 1. Maka V aksennya 6x. Maka tinggal kita tulis F aksennya adalah U aksen plus V aksen. Yang mana U aksennya masukkan di sini 2 ditambah V aksennya 6x. Gitu. Oke, kita coba contoh lain. Misal, contoh lainnya adalah ini untuk pengurangan, karena sama aja. Penjumlahan dengan pengurangan, rumusnya sama. Misal, di sini ada 6x pangkat 2 plus 3 dikurang 2x pangkat 2 plus 5x misal. Ini berarti U, ini berarti V. Kita tulis U-nya 6x pangkat 2 plus 3. Maka U aksennya pasti 6 kali 2, 2 kali 6, 12. Ini 2-nya kurang 1, tinggal 12x. V aksennya, V dulu. V-nya yaitu 2x pangkat 2 tambah 5x. Maka V aksennya adalah ini dikali ke depan 4. Ini 2 kurang 1, maka tinggal 4x. Ditambah ini, jadinya tinggal 5 aja kan ini. Karena x-nya itu 1, berarti 4x tambah 5. Kemudian baru kita jumlahkan. Berarti F aksen. U aksen tambah V aksen, yaitu berarti jawabannya 12x tambah 4x tambah 5. Di sini ada x-nya bisa kita jumlahkan 16x tambah 5. Itu contoh. Oh, salah. Sorry. Di sini kan dia bukan tambah kan, soalnya di soalnya kan kurang dia. Ini dikurang, maka di sini adalah 8x plus 5. Gitu. Itu untuk contoh nomor 5 dan 6. Kemudian untuk contoh nomor 7. Nah, untuk contoh nomor 7 ini agak rumit karena hafalannya itu agak banyak ya. Jadi kalau nomor 7 ini kita misalkan, misalnya nomor 7 ini adalah fx-nya itu 2x 3x tambah 2. Nah, ini kan dikaliin ya. Nah, cara jawabnya adalah ini itu U, ini itu V. Maka kita tulis dulu U-nya 2x, maka U aksennya 2. Kalau V itu 3x plus 2, V aksennya 3. Ya kan? Nah, terus masukkanlah ke rumusnya. Rumusnya V aksen adalah U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Kita masukkan
U aksen tuh yang 2. V itu yang 3X tambah 2. Plus U-nya itu yang 2X. V aksennya yang 3. Tinggal kita jumlahkan. Ini 6X plus 4 tambah ini 6X. Total 12X plus 4 gitu. Itu contoh nomor 7. Kemudian contoh nomor 7 lagi adalah misalnya nih, nomor 7 lagi kita contohkan misalnya fx-nya ini x pangkat 2, di dalamnya ada 3x plus 5 misalnya. Maka ini tuh U, ini tuh V. Berarti kita tulis di sampingnya U x pangkat 2, maka U aksen adalah di sini 2x karena x pangkat 2-nya kan kurang 1. Kemudian V-nya 3x plus 5. Maka V aksennya adalah 3. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya V aksen X adalah U aksen kali V tambah U kali V aksen. Berarti U aksen 2X, V-nya 3X plus 5, tambah U-nya itu X pangkat 2, V aksennya 3. Nah, kita jumlahkan dia. Jumlahkan berarti di sini ada 6X pangkat 2, terus di sini plus 10x plus ini 3x pangkat 2. Kalau dijumlahkan lagi berarti 3 tambah 6, 9x pangkat 2 plus 10x gitu. Itu untuk nomor 7. Oke, ini masih ada lagi Kak. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 8. Di nomor 8 ini, dia kalau bagi gimana sih gitu? Kalau bagi berarti untuk nomor 8, kalau seandainya fx-nya 3x pangkat 2 per 2x tambah 5, maka yang atas ini U, bawahnya ini V. Tinggal kita tulis lagi kayak tadi. U-nya 3x pangkat 2. Maka U aksennya adalah, ini kita kalikan ke depan, 6x. V-nya 2x tambah 5. V aksennya 2. Kita masukkan ke rumus. Untuk F aksennya adalah U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V pangkat 2. Tinggal kita masukkan aja. U aksennya 6x kali V. V-nya 2x plus 5 kurang U-nya 3x pangkat 2. V aksennya 2. Berarti ini double ini. Per V aksen, ini V pangkat 2, V-nya 2x plus 5 pangkat 2. Ini tinggal kita kalikan aja, 6x. Ini jadinya 12x pangkat 2 plus 30x kurang ini 6x pangkat 2 per 2x plus 5 pangkat 2. Di sini ada 6x pangkat 2 tambah 30x per 2x plus 5 pangkat 2. Oke, sampai sini juga udah bisa.
Nah, itu untuk poin nomor 8. Kalau kita mau contoh lain, boleh. Contoh lainnya, karena ini terlalu penuh, kita hapus dulu. Apa nggak usah hapus? Kita ini dulu aja, taruh di sampingnya. Ini ya, nomor 8. Misalnya, soalnya adalah 2x per 3x kurang 5 misalnya. Atau 2x kurang 1 di atasnya. Nah, jadinya ini tuh U, yang ini tuh V. U-nya 2x kurang 1. U aksen 2. V-nya 3x kurang 5. V aksennya 3. Maka rumusnya, ini kita hapus aja. Nah, jadi kita anggap aja langsung rumusnya di sini. Maka jadinya adalah U aksennya kita masukin 2, V-nya 3x kurang 5 kurang U-nya 2x kurang 1 kali V aksennya 3 per V pangkat 2. V-nya 3x kurang 5 pangkat 2. Sekarang tinggal dihitung aja seperti biasa. Ini 6x, ini kali ini ke dalam, 10 kurang 2x. Ini kali ke dalam tambah 1. Oh, salah. Ini dikali ini dulu. Kurang. Nah, ini dikaliin 3 dulu. 6x kurang 3 per 3x kurang 5 pangkat 2. Baru ini minnya dikaliin ke dalam. 6x kurang 10 min 6x plus 3. Nah, ini 3x kurang 5 pangkat 2. Ini 6x kurang 6x habis, min 10 ditambah 3 jadinya min 7 per 3x kurang 5 pangkat 2 gitu. Sampai sini sudah benar. Itu soal contoh untuk nomor poin 8. Sekarang kita masuk ke poin nomor 9. Oh, ini udah masuk ini. Poin nomor 9 ini kita contohnya ini masih gampang karena poin nomor 9 ini itu ya di sini. Poin nomor 9 itu contoh fx-nya adalah kalau seandainya 3 dalam kurung dia ini ada pangkatnya. Nah, jadi U-nya itu artinya dia itu berpangkat 3x kurang 1 pangkat 3 misalnya. Maka ini adalah U. Tinggal kita cari tahu U aksennya berapa. U aksennya berarti 3, ya kan? U-nya 3x kurang 1. Tinggal kita masukkan ke rumusnya ini. Masukkan ke rumusnya berarti N-nya ini N. N-nya ini 3. Berarti 3. U-nya kita masukkan U-nya
3x kurang 1, n kurang 1. 3 kurang 1, 2 dikali u aksen. U aksennya di sini 3. Kemudian dikaliin ke depan. Jadinya 9. 3x kurang 1 pangkat 2 gitu. Atau contoh lainnya adalah ini fx aksen. Fx-nya contoh lainnya adalah misal x kurang 4 pangkat 3. Maka tinggal kita analisis. U-nya x kurang 4. U aksennya berarti 1. N-nya berarti 3. Kalau N kurang 1 berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. F aksen, rumusnya N dulu. Berarti N-nya 3. Terus U dulu. U-nya X kurang 4. N kurang 1-nya 2 kali U aksennya. U aksennya 1. Ini tinggal dikalikan, berarti 3 X kurang 4 pangkat 2. Udah seperti itu. Nah, ini ada contoh soal juga. Di sini contoh soal 1. Kalau dia dikasih X-nya angka. Jadi, misalkan fx sama dengan 13x kurang 6, tentukan f aksen 4. Dia ada masukin 4 di sini. Berarti cara jawabnya adalah ini tinggal kita turunkan dulu. Kita turunkan f aksen. Jadi kan 13 kan? 13. Udah nggak ada x-nya. Berarti kalau f aksen 4, jawabannya tetap 13. Contohnya lagi, kalau seandainya di sini pangkat 2. Kalau seandainya dia pangkat 2, kemudian ditanya f aksen 4. Nah, berarti cara jawabnya adalah tinggal f aksen sama dengan ini kan 13 dikali 2, habis itu x 2 kurang 1. Jadinya kan di sini kan 26x. X, jadi kalau misalnya f aksen 4, tinggal diganti x-nya ini menjadi 4. 26 dikali 4. Gitu. Ini berapa? 4 kali 6? 24. 4 kali 2, 8, 9, 10. Tinggal jadi 104. Jawabannya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang untuk contoh soal kalau x pangkat 2, maka f aksennya adalah, nah ini udah gampang, tadi udah kita pelajari. Tinggal taruh ke depan, x-nya dikurang 1, 2 kurang 1, tinggal 2x gitu. Nah, ini kalau soalnya agak panjang. Kalau soalnya agak panjang, dia contohnya nih, fx-nya adalah 3 di dalam kurung ada x pangkat 4 kurang 5x pangkat 3 tambah 12x. Maka cara jawabnya adalah 3-nya ini kita kalikan dulu ke dalam. Sehingga ini didapatlah ini. Gitu. Kemudian dari sini f kita inikan dulu. Salah. Ininya hasil u aksen. Ininya kita cari u aksennya dulu.
Ini kan U ya. Ini tuh U. Maka kita carikan U aksennya dulu. U aksennya dapatlah ini. 4x pangkat 3. Ini kan 3 kali 5, 15. 3 kurang 1, dapat 15x pangkat 2. Ini 12x. Kalau x-nya cuma 1, x-nya tinggal dibuang. Jadi tinggallah 12 aja. Jadi 4x pangkat 3 kurang 15x pangkat 2 tambah 12. Baru setelah itu kita kalikan dengan angka 3. Dapatlah hasilnya. Kemudian contoh berikutnya adalah kalau seandainya ini panjang, kemudian ada pangkat 4. Nah, ini rumus kayak tadi. Tinggal ini U, terus kita cari U aksennya. U aksennya dapat S pangkat 2, itu 2X. Ini ada 5X, X-nya pangkat 1, buang X-nya, tinggal 5-nya. Ini diperoleh. Kemudian U-nya ini U pangkat 4. Berarti cara jawabnya adalah nih tinggal kita buat rumusnya seperti ini. Tinggal kita masuk-masukkan aja. Ini kan N. Ini N. Berarti kalau N kurang 1, 3. Karena kan 4 kurang 1 itu 3. Tinggal kita masukkan di sini. N-nya 3, U-nya dikurang, jadi 3. U aksen, masukkan U aksennya ini. Terus dimasukkan, dapatlah jawabannya ini, gitu. Sampai sini itu udah benar. Yang penting